pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Prila yang akan merawat Ibu pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Marsha? Benar, Sus. Boleh saya lihat identitasnya? Boleh sebutkan kembali nama dan tanggal lahirnya? Marsha Naila, 12 Agustus. Baik, benar ya dengan Ibu Marsha. Ibu, bagaimana kondisi Ibu pada pagi hari ini? Apakah Ibu bisa istirahat tadi malam? Maaf, saya tidak bisa tidur, Sus. Perut saya sakit dari terus. Baik Ibu, karena Ibu mengeluhkan Ibu sakit, saya izin untuk berbicara sama Ibu sebentar terkait kondisi Ibu pada pagi hari ini ya Bu. Waktunya hanya sebentar saja, di sini saja saya izin duduk di kursi. Ibu, saya memahami bahwa Ibu baru saja menjalani operasi ORIF untuk patah tulang Ibu kemarin. Saya lihat Ibu juga tampak tidak nyaman dan menahan rasa nyeri tersebut. Dari skala 0 sampai 10, yang dimana 0 itu tidak sakit dan 10 itu yang sangat nyeri berat, berapa tingkat nyeri yang Ibu rasakan saat ini? Dan apakah nyerinya itu berdenyut-denyut atau nyerinya itu seperti tertusuk-tusuk? Jadi kita tuh seperti kayak intan, terus kayak tusuk-tusuk juga sih, Sus. Terus itu kalau buat skala sakitnya kurang lebih kayak 7 sih. Terus kalau misalnya buat bergerak juga sakit sekali. Oke, saya paham Bu, pasti sangat tidak nyaman sekali. Dari yang Ibu sampaikan, nyeri ini mengganggu aktivitas Ibu ya. Bahkan untuk bergerak sedikit pun masih terasa nyerinya. Saya juga perhatikan area bekas operasi Ibu ada pembengkakan. Berdasarkan pengalaman saya menangani pasien post-ORIF, dari yang Ibu rasakan ini adalah nyeri yang sangat normal setelah terjadi operasi. Namun kita bisa mengelola nyeri ini agar Ibu lebih nyaman dan proses penyembuhannya bisa berjalan dengan baik. Bagaimana menurut Ibu tentang hal ini? Oh, berarti bisa ya, Sus, dikurangi rasa sakitnya. Soalnya saya kira hanya ditahan saja. Ibu, nyeri yang tidak terkontrol ini bisa menimbulkan beberapa masalah. Selain membuat Ibu tidak nyaman, nyeri yang terus-menerus juga bisa mengganggu istirahat Ibu seperti yang Ibu katakan seperti tadi. Lalu bisa membuat Ibu sulit bergerak yang justru bisa memperlambat pemulihan. Bahkan bisa meningkatkan risiko komplikasi seperti kekambuhan sendi atau gangguan sirkulasi. Makanya penting sekali kita kelola nyeri itu dengan baik. Ibu juga perlu tahu tanda-tanda jika nyeri bertambah parah atau ada yang tidak normal, seperti nyeri yang tidak berkurang dengan obat, area operasi yang semakin membengkak dan merah, atau mungkin muncul demam. Jadi dari hasil pengkajian tadi, karena Ibu mengeluh nyeri, Ibu mengalami nyeri akut berhubungan dengan diskontinuitas jaringan tulang dan trauma pembedahan. Ada beberapa hal yang perlu kita kelola bersama. Yang pertama itu memanajemen nyeri dengan obat dan teknik non-farmakologis. Yang kedua ada positioning atau posisi yang tepat agar nyeri Ibu bisa berkurang. Dan yang ketiga, mobilisasi bertahap yang aman agar tidak memperburuk nyeri Ibu yang rasakan, tetapi juga untuk mencegah kekakuan sendinya. Apakah ini sudah sesuai dengan yang Ibu rasakan atau yang Ibu butuhkan? Ya, bener banget, Sus. Yang benar-benar saya butuhin tuh rasa nyerinya tuh kurang dulu aja. Karena buat tidur juga saya bingung posisi yang enak kayak gimana. Sama gerak aja tuh kadang sakit jadinya. Iya, terus itu Sus, buat gerak-gerak tuh ya saya takut ditanya kenapa-napa. Saya juga ngerti. Kalau gitu kita mulai dari yang paling Ibu rasakan dulu ya, yaitu mengurangi nyerinya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan bahas posisi yang nyaman dan cara bergerak yang aman. Gimana Bu? Baik Ibu, kita perlu sama-sama menetapkan tujuan agar kita tahu kapan kita akan berhasilnya. Tujuan kita adalah dalam 3 kali 24 jam nyeri Ibu berkurang dari skala 7 menjadi 3 atau 4. Ibu bisa tidur lebih nyenyak minimal 6 jam dan Ibu bisa melakukan gerakan sederhana tanpa nyeri yang berlebihan. Untuk itu, Ibu diharapkan bisa menggunakan teknik relaksasi nafas dalam dan meminta obat sebelum nyeri terlalu berat dan mengatur posisinya dengan benar. Kedengarannya bisa dicapai kan Bu? Baik, Sus, bisa kok, Sus. Saya pengen banget kok bisa sakitnya tuh berkurang. Tentu saja Ibu, kita dapat memulai dari hal yang ini terlebih dahulu ya Bu. Saya percaya Ibu akan merasa lebih kontrol terhadap kondisi Ibu dan itu akan membuat Ibu lebih mudah menerima keadaan yang berbeda setelah operasi ini.
Harus diketahui juga bahwa nyeri yang ibu rasakan itu wajar dan akan berkurang dengan berjalannya waktu. Semua akan terasa lebih mudah bila hal-hal yang kita pelajari ini menjadi bagian dari rutinitas ibu sendiri. Jika ibu memiliki pertanyaan dan membutuhkan saya, ibu bisa tekan bel atau hubungi nurse patient kapan saja ya Bu. Baik sus, terima kasih. Baik Ibu sudah sepakat dengan tujuan kita. Sekarang untuk mencapai itu, saya akan kombinasikan beberapa cara. Yang pertama, Ibu akan mendapat obat analgesik sesuai jadwal dari dokter. Dan minumnya Ibu jangan menunggu sampai nyerinya sangat berasa ya Ibu. Terus yang kedua, saya akan ajarkan teknik nafas dalam dan distraksi untuk mengurangi rasa nyeri. Saya punya leaflet bergambar tentang teknik-teknik ini. Nanti Ibu bisa baca di sini langkah-langkahnya, tips praktiknya. Dan ini ada keterangannya, teknik nafas dalam itu apa. Nanti Ibu bisa baca sendiri ya Ibu. Selanjutnya yang ketiga, saya akan bantu Ibu mengatur posisi dengan bantal penyangga. Ibu lebih suka belajar dengan cara yang mana? Saya praktikkan langsung atau Ibu lihat leafletnya baru nanti kita praktikkan? Oh, saya lebih suka praktek langsung sih Bu, sekarang lihat leafletnya. Jadi kalau misalnya saya kurang tahu, jadi bisa langsung tanyakan ke sus. Oke, baik Ibu, pilihan yang bagus. Nanti leafletnya ini bisa Ibu baca setelah kita praktik ya Bu. Sekarang kita mulai praktiknya ya. Baik Ibu, sekarang kita praktikkan teknik nafas dalam yang sudah saya ajarkan tadi ya Ibu. Tarik nafas lewat hidung perlahan, nanti ditahan sebentar lalu hembuskan lagi lewat mulut. Ayo kita coba sama-sama ya Bu. Jadi posisinya tangan ini tuh ada di atas dada satu dan satu di atas perut. Lalu Ibu tarik nafas lewat hidung, lalu ditahan selama 4 detik. Setelah itu dihembuskan lagi melalui mulut. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan teknik ini? Saya sih lebih nyaman ya sus. Rasanya gak sesakit yang sebelumnya. Baik, kalau gitu kita lanjut untuk ke bagian kaki Ibu yang dulu ya Ibu. Baik Ibu, sekarang kita mulai ya Bu. Maaf ya, saya izin buka selimutnya. Nanti bantal ini ditaruh di atas kaki Ibu yang setelah operasi. Apakah Ibu sudah merasa lebih nyaman? Iya sus, lebih nyaman. Ini sus kalau misalnya posisinya hanya boleh terbang saja atau boleh dimiringin ya sus? Boleh miring, tapi nanti miringnya di kaki yang sehat ya Ibu. Terus nanti badan Ibu juga mungkin bisa disanggah pakai bantal yang lain. Baik sus. Selamat pagi Ibu, saya izin duduk ya. Iya. Ibu, sekarang sudah 2 hari sejak kita belajar bersama untuk memanajemen nyeri Ibu. Sekarang waktunya kita untuk evaluasi seperti di sekolah ya Bu, pasti akan ada kuisnya. Apakah Ibu siap? Wah, seperti ujian gitu ya sus. Ya jadi nggak apa-apa, saya coba. Oke, yang pertama coba Ibu ceritakan sekarang nyeri Ibu tuh rasanya seperti apa dan skala nyerinya udah di berapa dari 0 sampai 10 yang kemarin seperti yang sudah saya katakan, dan bagaimana kualitas tidur Ibu, apakah Ibu tidur nyaman ataukah masih ada yang terganggu sedikit atau bagaimana? Oh, kalau misalnya kayaknya sih udah berkurang banget ya sus di 3-4 kan. Kalau misalnya buat tidur juga lebih baik daripada sebelumnya. Saya juga udah bisa tidur lebih dari 6 jam. Masih sering terbangun nggak Bu? Oh, enggak sih sus, lebih nyaman sekarang. Oke, luar biasa Ibu. Sekarang coba Ibu tunjukkan teknik nafas dalam yang sudah kemarin saya ajarkan dan Ibu pelajari, lalu jelaskan kapan waktu yang tepat untuk Ibu meminum obat nyeri. Untuk minum obat nyerinya kan kata ibu sebelum rasa sakit ya nyeri banget ya ibu. Ya betul. Nah itu sih saya juga udah ngerti itu. Kalau misalnya buat Nafas tarik dalamnya. nafasnya kan taruh tangan di dari sini dan di perut. Kemudian tarik nafas dan tahan 4 detik dan keluarkan lewat mulut. Baik Ibu, nilai A untuk Ibu. Ibu sekarang sudah berhasil mengelola nyeri dengan sangat baik. Saya juga sangat bangga dengan kemajuan Ibu. Sekarang tinggal pertahankan saja ya Bu, dan jangan ragu untuk menghubungi saya atau perawat lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Ibu sudah siap untuk tahap mobilisasi berikutnya? Ya, terima kasih sus, saya juga udah siap sus. Baik Ibu, terima kasih kembali. Jika ada yang Ibu butuhkan, Ibu bisa pencet bel atau Ibu bisa meminta tolong kepada keluarga Ibu untuk memanggil kami di ruang perawat ini. Terima kasih sus. Kalau gitu saya permisi ya Ibu untuk kembali ke ruang perawat.